Itu Ayuna. Enggak mungkin. Harusnya Ayuna udah nggak hidup lagi. Sekarang juga gue akan share ke lo gue di mana. Dan gue akan kirim foto perempuan namanya Ayuna. Tugas lo malam ini adalah bikin dia lenyap. Gue nggak mau tahu caranya gimana, terserah lo. Asal malam ini dia mati. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Pasti mereka udah berhasil menyiapkan Ayuna. Lo buang kemana melihat Ayuna? Kita gagal. Apa? Gagal? Kita udah usaha. Tapi Ayuna nggak sendiri. Ada cowok yang jagain dia. Gila, dia jago banget. Kita nggak nyangka. Ya, kok lo gak becus banget sih kerjanya? Lo satu cewek sama satu cowok aja lo gak bisa. Hah? Gimana caranya? Lu kira gampang? Tangan gua aja hampir copot. Lu mau gua mati demi utang lu? Hah? Gua butuh uang sekarang buat berobat. Gua luka. Lu harus transfer bayaran gua sekarang juga. Gak ada. Gua gak akan bayar lo. Karena lo aja gak becus kerjanya. Justru sekarang lo bayar semua utang-utang lo 2 kali lipat ke gue. Oh, atau gue temuin aja Ayuna sekarang. Gue cerita semuanya. Gue kasih tahu siapa orang di balik ini. Siapa orang yang nyuruh gue buat celakain dia. Hah? Pilihan ada di tangan lo. Lo mau transfer bayaran gue? Atau gue bongkar identitas lo ke Ayuna? Kecut lo. Udah. Nah, gini kan enak. Kerjaan lancar, utang lu juga lunas. Ya. Ya. Kenapa sih susah banget nyingkirin lo? Kenapa susah banget bikin lo lenyap? Semua yang lo punya sekarang itu harusnya milik gue. Ketenaran, kebahagiaan itu harusnya punya gue.
Bujang. Gue benci sama lo. Mas, mau kau obatin dulu nggak lukanya? Nggak usah. Kita langsung masuk aja ya. Mas Rafkah, Mbak Yuna, kau udah pulang? Ini honeymoonnya di pending atau gimana? Belum juga semalam. Astaga, maaf, Mas Rafkah mukanya kenapa itu? Terus kenapa pada basah bajunya? Enggak, saya nggak apa-apa kok. Tadi cuma jatuh doang. Tumben, Mas Rafkah mau jawab pertanyaan aku. Ya udah, Mas Rafkah sama Mbak Yuna silakan masuk ya. Sekalian ganti baju terus langsung istirahat. Mama sama papanya Mas Rafkah ada di dalam. Pak Dharma sama Bu Nila sudah tidur lebih awal, Mbak. Oh ya, Mas Rafkah sama Mbak Yuna mau sekalian saya siapin air panas buat mandi? Nggak perlu. Nanti keperluannya Mas Rafkah biar saya aja nih. Kalau saya butuh bantuan Bibi, saya kasih tahu ya. Ya udah, silakan masuk. Tolong koper kita diambilin ya. Baik, Mas. Rafkah udah hidup enak selama ini. Beda banget sama rumah yang gue tinggalin sama mama. Kita berdua hidup serba kekurangan. Mas, kamu kenapa, Mas? Ini tiba-tiba aku sakit kepala. Makanya aku lempar itu. Yaudah. Kita istirahat aja ya Mas ya. Kita ke kamar kamu. Ya? Iya. Loh, Mas Rafkah? Kamarnya sebelah sini. Iya, saya tahu. Ngapain sih? Hah? Kalau
kalau mau keluar aja. Maaf Mas, maaf. Hari ini pasti mama siapin kita sarapan roti. Kayaknya mie goreng, Kak. Nanti punya aku setengahnya buat kakak aja. Soalnya aku bosen. Ya udah yuk. Supaya anak mama nggak bosen, hari ini mama siapin sarapan yang seru dan bernutrisi. Nih, baru Energen Topping. Ada Energen Topping Beng Beng. Minum makanan bergizi. Oh, ternyata Pak Bes sama Bu Bes yang datang. Maksudnya Pak Besan sama Bu Besan. Oh, kami datang ke sini mau ketemu dengan Pak Dharma, ada? Pak Dharma sama Bu Nila sudah tidur lebih awal, Bu. Sepertinya sangat kelelahan. Tapi kalau Mbak Yuna ada kok di kamarnya sama Mas Rafka. Ayuna ada di sini. Bukannya mereka berdua lagi nginep di resort keluarga? Saya kurang tahu juga sih, Bu. Soalnya tadi tahu-tahu mereka tuh udah pada pulang. Tapi kalau Pak Bes sama Bu Bes mau bicara sama Mbak Yuna, mau kum panggilin atau mau masuk aja ke dalam, Bu? Ayo kita tunggu sini aja. Baik, sebentar ya. Bisa ada Ayuna sih? Nggak tahu, sayang. Mbak Yuna? Oh, maaf, orang tuanya Mbak datang. Terus sekarang lagi nunggu di teras. Orang tua? Oh, oke Bi. Boleh tolong ditaruh di dapur? Baik, Mbak. Makasih. Misi ya. Ayuna. Ada apa kok datang ke sini malam-malam? Kok kamu malah nanya ada apa? Justru mama sama papa datang ke sini mau nanya, ada apa? Tadi mama telepon, sempat keputuskan. Sebelumnya mama dengar kamu teriak-teriak panggil nama Rafka. Ada apa? Ada apa? Ceritakan sama mama dan papa, ada apa sebenarnya? Iya, tadi ada masalah sedikit. Pasti kamu telah membuat Rafka jadi marah. Karena kamu tidak melakukan tugas kamu sebagai istri, kan? Ayuna, kamu jangan bikin semua rencana papa gagal. Iya. Hanya karena kamu gak bisa ngelaksanain tugas dengan benar ya. Kamu pasti nolak Rafka kan? Makanya dia marah, lalu dia ngajak kamu pulang. Iya. Jangan begitu dong, Ayuna. Aku nggak enak ngomongnya di sini. Kita masuk aja yuk. Nggak usah, mama perlu penjelasan sekarang juga. Sebenarnya ada apa? Aku mohon Ma, ayo kita masuk aja ya. Ya di sini aja, kamu kasih tahu sama mama, jangan khawatir sama papa. Iya, aku jelasin semuanya tapi di dalam aja. Ya, ayo Ma, Pa. Ayo kita masuk. Kamu harus jelasin sama mama, Iya, sebenarnya ada iya. apa sih? Ayo masuk. Kenapa mesti di dalam sih bicaranya? Gak apa-apa, kita ngobrol di sini ya Ma ya. Kita duduk di sini. Enggak. Udah, di sini aja. Cepat jelaskan ke mama. Iya,
Maaf, Pa. Aku nggak mau jawab soal itu. Biarlah itu jadi urusan aku sama Mas Rafka aja. Mama sama Papa nggak usah ikut campur ya. Hei, gak bisa. Kamu tahu kan, ini semua penting bagi kita. Kita bertiga udah sepakat. Kamu jangan lupa itu. Ini bukan hanya soal kamu dan Rafka, Yuna. Tapi ini soal perusahaan Papa, soal kelangsungan hidup kita semua. Itulah kenapa Papa dan Mama wajib untuk ikut campur. Rafka itu udah janji. Dia akan memberikan suntikan dana ke perusahaan Papa setelah dia menikah dengan kamu. Ini bukan hanya soal kamu dan Rafka, Yuna. Tapi ini soal perusahaan Papa, soal kelangsungan hidup kita semua. Itulah kenapa Papa dan Mama wajib untuk ikut campur. Rafka itu udah janji. Dia akan memberikan suntikan dana ke perusahaan Papa setelah dia menikah dengan kamu. Tapi faktanya apa? Sampai saat ini nggak ada tuh omongan apa-apa dari dia. Dan ini semua pasti gara-gara kamu, karena kamu menolak melaksanakan kewajiban kamu sebagai seorang istri. Enggak, Pa. Aku nggak ngelak. Oh ya? Tapi faktanya apa? Sampai saat ini dia belum kasih Papa uang sepeser pun. Bahkan kalian nggak jadi kan nginap di resort? Aneh banget, masa kamu bisa ada di sini? Harusnya kamu kan honeymoon. Tinggal di resort keluarga. Kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu itu ya harus melakukan kewajiban kamu sebagai istri. Setelah itu besoknya kamu tagih dana yang Rafka janjikan kepada kita. Itu aja tugas kamu. Kamu tuh sebenarnya nggak paham ya. Betapa besar resiko yang harus Papa tanggung kalau sampai dia batal memberikan Papa suntikan dana itu. Jadi ini alasan lu nikah sama Rafka? Demi uang? Gua kira Ayuna perempuan baik-baik. Yang menikahi Rafka karena cinta. Ternyata sama aja. Ayuna menikah juga demi uang. Ayuna, pokoknya malam ini kamu harus nurutin apa kata Rafka. Kamu harus ngeladenin dia. Biar besok Papa kamu akan menagih semua dana yang dia janjikan. Paham? Aku selama ini selalu mengikuti apa kata Mama dan Papa. Walaupun hati aku benar-benar berat. Aku merasa seperti barang yang diperjualbelikan oleh Mama dan Papaku sendiri. Kamu tuh jangan pernah lupa satu hal, Yuna. Kamu adalah orang yang telah membunuh Bella, putri kesayangan kami berdua. Sekarang waktunya kamu tunjukkan balas budi. Papa nggak mau sampai terjadi kegagalan kedua hanya karena kamu. Sebenarnya ada bagusnya juga sih. Sifat Ayuna seperti itu. Jadi gue gak perlu repot untuk jagain perasaan siapa-siapa. Gue bisa jaga jarak sama Ayuna. Kamu ternyata gak sepolos kelihatannya ya. Maksud kamu, Mas? Iya, kamu menikah sama aku bukan karena cinta kan? Tapi karena uang. Udahlah, gak usah munafik. Akuin aja kalau kamu perempuan yang gila harta. Bukannya memang Mas Rafka yang melarang adanya cinta di pernikahan ini? Kenapa tiba-tiba dia ngomong gitu? Aku harus gimana? Melihat sikap Mas Rafka seperti ini,
dia pasti gak mau melakukan hubungan suami istri. Padahal papa dan mama sudah nekan aku. Kamu gak akan bisa gantiin aku, Rafki. Kamu gak bakal bisa dapetin apa yang sudah jadi milik aku, Rafki. Maafin gue. Maafin gue. Maafin gue. Aku gak sengaja. Penipu. Bohong. Mas, kamu gak apa-apa, Mas? Iya, Mas. Udah, Mas ya. Tenang ya, Mas ya. Tenang. Ada aku di sini, Mas. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. It's okay. It's okay. Maaf. Kamu gak perlu minta maaf setiap kali kamu nyentuh aku, Mas. Kan kamu suami aku. Kamu kenapa, Mas? Kamu mimpi buruk ya? Tadi kamu sampai megangin leher kamu sampai kayak tercekik gitu. Ada apa, Mas? Hah? Mau aku bikinin teh? Nggak usah. Aku mau tidur lagi. Mas? Kamu mau kemana, Mas? Ternyata tuh nggak gampang ya menjalani pernikahan tanpa cinta. Jadi aku rasa kita nggak perlu tidur satu kamar. Mas, kenapa sih, Mas? Kok kamu jadi kayak gini? Kan dari awal kamu, Mas, yang menginginkan pernikahan ini. Aku juga pengen, Mas, cepet-cepet punya anak. Wah, Yunato, tolong hargain keputusan aku ya. Iya, oke, Mas, tapi kamu nggak perlu keluar kamar, Mas. Nanti papa kamu kalau lihat dia pasti akan curiga. Dia pasti tahu kalau kita lagi ada masalah. Kita nggak perlu satu ranjang, Mas. Kamu tidur di kasur, aku tidur di sana aja. Nggak apa-apa kok. Ya? Udah, balik tidur lagi aja, Mas. Aku dan kamu begitu dekat. Bahkan dalam satu atap, satu kamar. Tapi kenapa jarak kita terasa begitu jauh? Jauh sekali. Seperti dua dunia yang tak saling bersinggungan. Hanya kebetulan ditakdirkan berbagi waktu yang sama.
kita terikat oleh pernikahan. Aku tahu ini perjanjian, bukan perasaan. Tapi tidak bisakah kamu bersikap sedikit hangat padaku? Sedikit saja. Karena sejujurnya, aku takut. Aku sudah terlanjur terkurung di dalam ikatan pernikahan ini. Mau kemana? Mau kemana? Sini, bantuin aku. Kamu ngapain sih, Mas? Ini kayak bocor deh. Bocor kok bisa? Tutup, Mas, tutup. Tutup. Ini tutup deh, kamu dong. Kamu tutup juga dong. Tuh kan bisa ditutup. Udah. Iya, Mas. Yaudah aku mau mandi, Mas. Rafki pasti suka sama jepitan dasi ini. Sekarang kan Rafki udah jadi CEO. Jadi dandanannya harus lebih rapi, lebih elegan. Dan cuma aku yang tahu gimana bikin dia makin ganteng. Jadi kangen. Mulai sekarang aku harus telepon dia, biasain ke nomornya Rafka. Oke.
Ini ternyata rasanya jadi lu ya. Hidup enak. Ada penderitaan. Hampir aja lupa. Ya, halo? Hai sayang, lagi apa? Bisa ketemu hari ini nggak? Bisa. Kita ketemu di makamnya Mama ya. Soalnya rencananya aku ziarah ke sana hari ini. Oke, see you. I love you, bye. Mwah. Kok nggak dibales sih? Aku telepon lagi nanti ya. Dah. Bi. Ya? Tolong panggilin tukangnya. Keran kamar mandi saya ada yang rusak. Baik Mas, nanti saya panggilin tukangnya ya. Makasih ya. Sama-sama Mas. Rafka? Kok kamu sudah pulang? Bukannya dari semalam kalian masih nginep di resort? Setelah sekian lama, akhirnya gue bisa berhadapan lagi sama Papa. Rafka, kenapa kamu diam aja? Jawab apa dong? Aku lebih baik tidur di kamar aku, Pak. Aku gak nyaman tidur di sana. Seharusnya kamu bisa bikin pengecualian, minimal di malam pertama kamu. Ayuna mana? Masih di kamar. Pagi, Pak. Maaf, aku kesiangan. Ayuna, Mama sama Papa tuh kaget loh. Kamu sama Rafka pulang di malam yang seharusnya menjadi malam pertama kalian. Itu artinya kalian belum sempat malam pertamanya? Belum. Sudah. Maksudnya sudah, tapi belum tahu hasilnya. Gimana? Udahlah, kamu sabar, baru juga 1 malam. Ya udah kalau gitu kita sarapan dulu ya. Yuk, silakan. Aku udah janji sama teman aku. Maaf, Ayuna juga harus buru-buru ke kantornya Mas Rafka. Ini sih. Mari, Pak. Rafka, tunggu sebentar. Mumpung kamu udah kembali dari resort, tolong nanti ikut meeting ya. Jam 4 sore, Papa akan meeting dengan klien baru. Papa minta tolong, kamu pelajari semua berkas-berkasnya, terutama bagian presentasinya. Papa nggak mau kalau proyek ini sampai batal karena kamunya nggak siap. Tiba-tiba banget meetingnya. Gue kan nggak ngerti soal kerjanya Rafka. Gimana gue bisa ngerti semua berkasnya cuma dalam beberapa jam? Rafka, kamu dengerin nggak sih apa yang Papa bilang? Pokoknya Papa nggak mau kalau sampai proyek ini gagal. Nilainya puluhan miliar. Jadi kamu datang tepat waktu dan jangan bikin Papa malu di depan klien, ya? Yang Papa pikirin tuh cuma uang, cuma keuntungan. Seolah nggak ada hal lain yang penting. Gak pernah mikirin gua ataupun Mama. Ya udah, siap-siap ya.
Rafka, ngapain kamu pegang pajangan itu? Oh, enggak, Pak. Tadi mau jatuh, Pak. Aku refleks pegangin. Kok tangan kamu gemeteran? Sakit kamu lagi ya? Kenapa Papa khawatirin kondisinya Rafka? Enggak, Pak. Aku cuma kurang tidur aja. Yaudah, aku pergi dulu, Pak. Rafka, kalian nggak jalan bareng? Kan kalian satu tujuan. Kalian ini kan udah suami istri. Kalau ke kantor aja kalian masing-masing, jadi omongan orang dong. Papa paham. Pernikahan ini bukan dilandasi oleh cinta. Tapi minimal di depan semua orang, kalian tetap harus terlihat harmonis. Paham? Ya udah, sampai nanti. Selamat sayang. Dikit lagi. Ini gorengannya. Sebentar lagi selesai. Sebentar ya, Mama mau telepon dulu. Telepon siapa? Telepon Ayuna lah. Mama harus pastiin tentang suntikan dana itu. Halo, Ma. Ayuna, bagaimana? Udah berhasil kan malam pertamanya? Mama kenapa sih, Ma? Kok nanyanya gitu terus? Perlu Mama jawab lagi. Kamu kan tahu alasannya. Ayuna, Mama minta kamu secepatnya melakukan tugas kamu sebagai seorang istri. Bagaimana sih? Kalau kamu tunda-tunda terus, yang ada suntikan dana yang dia janjikan buat perusahaan Papa, ditunda juga. Kamu tahu kan perusahaan kita udah di ujung tanduk, udah kolaps. Paham gak sih kamu? Masa mesti dijelasin terus sih? Ma, nanti aku telepon lagi ya, Ma ya. Malah ditutup lagi. Gimana nih, Pak? Udah nggak ada jalan lain, sayang. Kita langsung temui aja Pak Dharma. Biar nanti dia yang menekan Rafka soal janji suntikan dana itu. Oke, Pak. Mas, kenapa Mas? Kok berhenti? Kamu turun sekarang. Hah? Turun sekarang. Maksudnya Mas, aku salah apa Mas? Aku muak sama kamu, sama keluarga kamu.
Kalian cuma bener-bener incer hartaku doang. Dan aku nggak bisa menikah tanpa cinta seperti ini. Jujur aku nggak ngerti sama pikiran kamu, Mas. Ya aku mau kamu turun sekarang. Karena aku ada urusan. Mas, Kamu naik taksi aja. Mas, ini di luar hujan loh, Mas. Kamu tega suruh aku keluar sekarang? Mas, tolong mas. Mas, kalau aku keluar sekarang aku basah, Mas. Aku harus buru-buru ke kantor karena aku ada sesi foto. Ih, tapi aku nggak nyaman berduaan sama kamu, Ayuna. Kamu sama keluarga kamu tuh cuma ngincer uang aku aja, dan mama papa kamu tuh nggak sabaran banget minta kamu tuh cepet tidur sama aku. Emang ada yang salah ya? Bukannya kamu yang menjanjikan uang itu ke papa aku saat kamu lamar aku, Mas? Dan kamu juga yang memastikan bahwa kita harus cepat-cepat punya anak setelah nikah supaya kamu cepat sembuh dari penyakit kamu. Sembuh dari apa? Apa maksudnya? Udah, aku nggak mau tahu. Kamu turun sekarang. Mas Rafka, kenapa sih tega banget sama aku? Lepasin dia! Lepasin dia!
kenapa Mas Rafka bisa berubah secepat itu. Kadang dia nyelamatin aku, seolah aku berarti. Tapi kadang dia nyakitin aku, seperti aku gak ada artinya. Sikapnya juga tiba-tiba kasar. Apa kemarin aku udah ambil keputusan salah dengan menerima pernikahanku sama Mas Rafka? Ayuna? Kok nggak ada driver yang mau ambil ya? Aku harus buru-buru nih. Ayuna? Kamu kenapa di sini? Bukannya kamu honeymoon ya? Stan, itu aku mendadak ada kerjaan. Nah, tadi aku naik taksi, terus taksinya mogok. Karena aku harus buru-buru pergi, jadi ya udah aku jalan kaki aja. Ini aku lagi coba buat pesen taksi online lagi, tapi nggak ada yang mau ambil. Ya udah, daripada nunggu taksi online lama. Ini mobilku aja. Ntar kamu sakit loh. Ayo. Makasih ya. Iya, sama-sama. Awas. Maafin aku harus bohong sama kamu, Tristan. Aku gak mau memperpanjang masalah. Emang ada yang salah ya? Bukannya kamu yang menjanjikan uang itu ke papa aku saat kamu lamar aku, Mas? Dan kamu juga yang memastikan bahwa kita harus cepat-cepat punya anak setelah nikah supaya kamu cepat sembuh dari penyakit kamu. Sebenarnya apa hubungannya ya? Anaknya dari Ayuna sama kesembuhan Rafka. Emang Rafka sakit apa? Oh iya, harusnya gue bisa dapat info nih dari sini. Dokter Leo. Sakit apa sih lo, Rafka? Dokter, saya mau ketemu hari ini.
Ya. Sayang, hai. Aku udah nyampe di makam ya. Kamu di mana? Aku bentar lagi nyampe sayang. Kamu tunggu di situ ya, jangan kemana-mana. Oke, jangan lama-lama ya. See you. Iya. Sheila. Tunggu lama ya. It's okay. Nih. Untung ya. Halo, Ma. Ma. Aku siap kehilangan mama. Rafka? Kok kamu sudah pulang? Bukannya dari semalam kalian masih nginep di resort? Aku sekarang tinggal di rumah Papa, Ma. Tapi Mama nggak usah khawatir, Ma. Aku janji, Ma. Aku akan balaskan semua dendam kita ke Papa. Aku akan bikin hidupnya Papa seperti hidup di neraka, Ma. Aku akan biarkan dia mati perlahan, Ma. Biar dia ngerasain semua apa yang dia sudah lakukan ke kita, Ma. Sabar ya sayang. Aku yakin mama kamu pengen kamu bahagia juga. Aku baik-baik aja kok, Sheila. Nggak usah khawatir. Ya udah, kita pergi dari sini yuk. Tunggu. Aku punya sesuatu buat kamu. Apa? Apa nih? Kadang. Suka nggak? Sheila, ini kan mahal, Shel. Kenapa kamu repot-repot kasih aku ini? Enggak repot. Apa-apa dong. Aku punya uang tahu. Aku punya tabungan. Terus udah aku hitung-hitung ternyata tabungan aku cukup untuk beliin kamu hadiah. Aku tahu kok. Semua usaha kamu sekarang itu buat masa depan kita.
Makasih ya. Ya udah. Kamu kan udah kasih aku hadiah. Sekarang giliran aku untuk kasih kamu hadiah. Kamu mau hadiah apa? Beneran? Yeay, apa ya? Aku pengen banget baju di satu butik yang dari dulu udah aku incer tapi belum sempat kebeli. Boleh? Mau beliin nggak? Ya udah. Yeay! Ya udah aku beliin. Mau beli sekarang atau besok? Sekarang. Sekarang? Please. Ya udah. Yuk. Tristan, kita ngapain kesini? Ya mau beliin kamu baju baru. Ini baju kamu basah loh. Ntar kalau sakit gimana? Gak usah, gak apa-apa. Aku buru-buru. Aku harus ke kantor. Aku ada pemotretan. Ini pasti fotografer sama krunya udah nungguin aku. Ya biarin mereka nunggu. Yang paling pentingnya kesehatan kamu. Lagian nih, kamu kan bilang kamu mau ke kantor Rafka. Tapi kenapa gak bareng suami kamu aja? Malah hujanan, sendirian kayak tadi. Sorry ya, tapi bagi aku aneh aja. Kalian pengantin baru, tapi sepertinya suami kamu nggak peduli sama kamu. Tadi Mas Rafka lagi ada urusan. Makanya aku nggak mau ganggu dia. Oke. Yuk ganti baju. Ayo. Ini tempatnya? Iya. Nah udah pas banget bajunya. Iya udah nyaman. Aku langsung ke kasir ya. Bentar. Kenapa? Resletingnya masih turun. Hah? Yaudah sini, biar aku bantu. Sayang, gimana? Udah dapet yang kamu mau? Sayang, aku suka ini, lihat deh. Gimana? Cocok nggak kalau aku yang pakai? Kamu mau pakai apa aja, bagus. Tapi harus cobain dulu ya. Udah nggak apa-apa sini. Siapa laki-laki itu? Perempuan baik-baik sih nggak bakal jalan ya sama laki-laki lain tanpa izin dari suaminya. Tapi ya, apa yang bisa diharapkan? Dia kan cuma menikah cuma gara-gara uangnya Rafka. Sayang, ngeliatin apa sih? Itu istrinya Rafka. Makasih ya. Ayuna.